Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sebuah materi mengenai strategi analisis pada supply chain. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua ada saya tentunya Robiah Ladawiyah, lalu ada Maulina Aureli Putri, dan terakhir ada Eda Syekh Surya Maulana. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari strategi pada analisis supply chain. Nah, bisa kita ketahui strategi itu adalah penentuan atau alat ukur yang berfokus untuk mencapai sebuah tujuan yang disertai dengan penyusunan suatu upaya atau cara yang akan dilakukan. Sedangkan analisis itu memiliki arti suatu kegiatan atau aktivitas yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan dan dicari kaitannya. Nah, untuk supply chain sendiri itu memiliki arti serangkaian aktivitas yang di dalamnya ada kegiatan produksi. Jadi, strategi analisis supply chain ialah kumpulan kegiatan dan juga aksi strategi di semua hal supply chain yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Nah, hal ini dikatakan menurut Punjawan pada tahun 2010. Selanjutnya, baik sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan menyampaikan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan dari penulisan strategi supply chain ini. Nah, yang pertama itu rumusan masalah. Pada kali ini, untuk menyampaikan materi ini tuh, rumusan masalahnya itu agar kita mengetahui bagaimana sih tujuan strategis pada supply chain, lalu bagaimana kesesuaian antara produk dan pasar. Lalu ada bagaimana strategi supply chain yang efisien dan juga responsif. Dan terakhir, bagaimana decoupling point pada supply chain. Nah, tujuan dari penulisan ini atau tujuan dari materi yang akan kita sampaikan ini tuh tidak lain dan tidak bukan akan mengajarkan atau membuat kalian itu mengerti dan mengetahui tujuan strategi supply chain itu apa dan mengetahui kesesuaian antara produk dan pasar, mengetahui strategi supply chain yang efisien dan responsif, dan tentunya mengetahui decoupling point pada supply chain. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tujuan strategis pada supply chain. Nah, bisa kita lihat tujuan ini tuh harus mendukung sebuah organisasi atau perusahaan atau supply chain ke arah yang baik. Lalu untuk bisa memenangkan ketika ada persaingan pasar, maka supply chain ini tuh harus bisa menyediakan produk yang berkualitas, tepat waktunya, dan tentunya bermacam variasi. Nah, ketiga tujuan itu tuh sangat penting untuk para pelanggan, meskipun perlu kita sadari bahwasannya tingkat kepentingan untuk masing-masing tujuan tersebut itu tuh bakalan beda-beda untuk tiap jenis produk dan juga segmen pelanggannya. Nah, terus strategi itu tuh nggak akan bisa dilepaskan dari tujuan untuk jangka panjang ataupun keputusan-keputusan jangka pendek juga tentunya saat di lingkungan lokal mesti harus mendukung sebuah organisasi atau supply chain ke arah baik untuk tujuan strategisnya itu sendiri. Nah, jadi dari tujuan strategis pada supply chain ini tuh masing-masing dari aspirasi atau masukan yang didapat dari customer dapat didukung oleh salah satu atau beberapa kemampuan strategis pada supply chain. Kita bisa misalkan itu contohnya masukan untuk mendapatkan produk yang harganya murah.
namun kualitasnya pun bagus. Jadi kan biasanya banyak tuh customer atau pelanggan yang pengennya tuh nyarinya yang murah, tapi dengan kualitas tuh yang bagus gitu, yang enggak ecek-ecek gitu maksudnya. Nah, hal ini bisa kita artikan, jadi berarti kan perusahaan itu tidak hanya bisa didukung oleh sebuah kemampuan beroperasi secara efisien dong, namun juga harus bisa didukung oleh kemampuan untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas itu. Jadi selain harganya murah, tapi si perusahaan juga harus efisien, didukung dengan kemampuan menciptakan produknya yang berkualitas walaupun dengan harga yang murah. Nah, jadi pada tujuan paling umumnya dari supply chain itu menyeimbangkan sebuah permintaan atau request dan juga penawaran dari pelanggan agar lebih efisien dan juga efektif. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari hal ini, masalah utama yang sering terjadi dari rantai pasokan hubungan dengan penentuan pada tingkat outsourcing itu tujuan lainnya itu yaitu untuk memiliki atau memenangkan persaingan pasar dan minimal perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Gitu. Nah, selanjutnya mengenai kesesuaian produk dan pasar akan dijelaskan oleh Saudari Maulina. Nah, kesesuaian produk dan pasar. Dalam pemasaran produk atau merek yang dimiliki perusahaan dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan situasi pasar. Setiap keputusan pemasaran harus tertuju dan memiliki dampak yang baik bagi konsumen, sebab konsumen merupakan sasaran dalam pemasaran produk. Karakteristik sebuah produk sangatlah penting dalam menentukan perbedaan dari satu produk dengan produk yang lain. Produk dengan ciri khasnya sendiri cenderung dapat diingat dan diterima dengan baik oleh konsumen. Nah, dari karakteristik produk tersebut dapat menghasilkan keberhasilan suatu produk. Dalam sebuah supply chain, diperlukan strategi yang tepat dalam memahami karakteristik produk dan pasar yang baik. Menurut Powell dan Olson, ada beberapa poin penting dalam karakteristik suatu produk, yaitu dilihat dari kompabilitasnya, kemampuan dalam uji coba, kemampuan ketika diteliti, kecepatan manfaat suatu produk dapat diterima oleh konsumen, sisi sederhana suatu produk sehingga mudah diingat dan dimengerti oleh konsumen, memiliki keunggulan bersaing berdasarkan kelasnya, memiliki simbiosis antara produk dan konsumen. Dalam pemasaran produk harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kebutuhan konsumen. Ada 3 tahap pendekatan yang dikembangkan oleh Kotler, yaitu pertama, tahap survei. Pada tahap ini dilakukan survei untuk mendapatkan gambaran mengenai sikap dan perilaku konsumen. Yang kedua, ada tahap analisis. Pada tahap ini akan dilakukan analisis faktor untuk menghilangkan variabel yang memiliki korelasi tinggi. Dan yang terakhir, ada tahap penentuan profil. Pada tahap ini, setiap klaster akan dilakukan dan ditentukan berdasarkan sikap dan perilakunya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Aisyah. Ya, sekarang mengenai strategi supply chain efisien dan responsif. Jika kita membicarakan strategi supply chain, itu berkaitan dengan produk ya, produk fungsional dan juga produk inovatif. Selain itu juga berkaitan dengan 2 aktivitas supply chain yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu physical process dan market mediation pasar, pengiklanan atau pengenalan dari produk-produk itu. Berbicara mengenai supply chain sendiri, maka kita harus memahami apakah kita harus melakukan aktivitas mediasi pasar
itu atau kita hanya cukup pada proses fisiknya. Kita perlu memperkenalkan produk-produk kita atau kita hanya perlu melakukan proses-proses fisik seperti pada pembiayaan materi, produk, transport, penyimpanan, marketing ataupun diskon. Kenapa? Pasti ada alasannya. Mungkin yang pertama, produk kita adalah produk fungsional, yang mana sudah banyak dikenal di pasar. Jadi kita tidak perlu melakukan pemasaran periklanan berkali-kali, karena masyarakat sendiri sudah tahu. Dan juga life cycle dari produk fungsional itu panjang. Produk-produk fungsional itu seperti semen, garam, gula, air mineral. Kita sudah sering melihat produk-produk itu. Namun jika kita berbicara mengenai produk-produk seperti HP, TV, kamera, ataupun alat-alat elektronik, mereka itu adalah produk-produk inovatif, yang mana iklan-iklan itu banyak kita jumpai di internet, TV, surat kabar, ataupun media-media lainnya. Nah, dari hal itu dapat diklasifikasikan dua strategi supply chain, yaitu yang pertama, efisiensi. Efisiensi fisik ini dari proses-proses berjalannya secara efisien agar kos yang dikeluarkan itu fokus pada kecepatan. Robi, maaf, bisa di-cut nggak nanti? Boleh. Dari yang itu ya, maaf banget. Ada yang masuk. Dari produk fungsional dan inovatif tadi, dapat dikategorikan dua strategi supply chain. Yang pertama, itu efisiensi. Efisiensi fisik dari proses-proses ini berjalan secara efisien, agar kos yang dikeluarkan itu tidak tinggi. Namun, jika kita terlalu fokus pada kos, akan membatasi pada kecepatan. Dan jika kecepatan itu dibatasi, maka kesempatan kita untuk menjual dari produk akan sedikit kecil, karena life cycle dari produk itu pendek. Nah, maka dari itu diperlukan strategi yang kedua, yaitu responsif, yang digunakan untuk mempercepat kita dalam penjualan dari produk tersebut. Nah, dalam pemilihan strategi pada supply chain, kita harus memiliki kesesuaian antara strategi dengan kebijakan taktis yang akan dijelaskan oleh Saudara Edo. Oke, baik, saya akan melanjutkan mengenai kesesuaian antara strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Strategi supply chain harus mencerminkan pada kebijakan atau keputusan taktis supply chain. Kebijakan dan keputusan mengenai di mana fasilitas lokasi akan didirikan, bagaimana cara mengatur dan mengendalikan sistem produksinya, bagaimana kebijakan-kebijakan tentang persediaan dan transportasinya, supplier bagaimana yang harus dipilih, dan kebijakan mengenai pengembangan produksi harus sinergi dengan strategi supply chain. Kesesuaian antara strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Strategi supply chain yaitu lokasi fasilitas sistem produksi, persediaan transportasi dan pasokan, pengembangan produksi yang saling menyesuaikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini langsung kita lihat dari contohnya ya.
sini ada keputusan taktis dan juga efisien serta responsifnya. Tadi kan membahas mengenai lokasi, berarti kita sebagai pendiri harus tahu tempat pabrik atau tempat yang akan didirikan itu di negara yang ongkos tenaganya murah. Untuk responsifnya, itu mencari lokasi yang dekat dengan pasar, memiliki akses tenaga terampil dan juga teknologi yang memadai untuk memfasilitasi. Selanjutnya ada sistem produksi. Dari efisien sendiri memerlukan tingkat utilitas produksi yang tinggi. Untuk responsif, sistem produksinya harus fleksibel dan ada kapasitas ekstra. Persediaan memerlukan upaya meminimalisir tingkat persediaan, itu yang efisien. Untuk responsif sendiri diperlukan persediaan pengamanan yang cukup di lokasi yang tepat untuk pengamanan barang tersebut. Selanjutnya transportasi. Efisiennya pengiriman TL atau CL atau subkontrak kepada pihak ketiga. Penghantar antara penyedia dan juga pembeli, seperti itu. Untuk responsifnya sendiri diperlukan transportasi cepat jika menggunakan kebijakan LTL atau LCL, seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robi. Mangga, Robi melanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada decoupling point pada supply chain. Nah, bisa kita lihat ya di sini decoupling point sendiri itu memiliki arti titik temu sampai di mana sih suatu kegiatan bisa dilakukan atas dasar ramalan tanpa menunggu permintaan dari pelanggan dan dari mana kegiatan ini harus ditunda sampai ada permintaan yang pasti. Nah, decoupling point ini merupakan hal penting pada supply chain dan akan secara langsung berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menciptakan efisiensi fisik maupun kecepatannya untuk merespon pasar. Nah, lalu biasanya pada tahap decoupling point ini tuh dapat diklarifikasikan menjadi 4 hal bagian penting, yang dimana 4 hal bagian penting itu untuk merancang produk, fabrikasi, merakit, dan juga mengirim. Nah, sistem produksi pada 4 hal ini tuh ada make to stock, assemble to order, make to order, dan engineer to order. Nah, pada make to stock ini tuh memiliki arti jadi produk itu ada pada tahap akhir yang bakal dibuat berdasarkan ramalan atau prediksi gitu. Biasanya model make to stock atau MTS ini tuh dipakai saat produknya itu fungsional dan variasi dari produk ini tuh sedikit dan juga permintaan produk ini tuh nilainya tuh rendah gitu. Nah, yang kedua itu ada assembly to order. Nah, ATO ini tuh bisa kita artikan itu kayak kegiatan merakit dan menunggu pesanan gitu, atau request dari pelanggan. Sedangkan aktivitas yang lainnya itu tetap dilaksanakan berdasarkan ramalan atau prediksi. Biasanya metode E2O ini tuh cocok pada saat memproduksi banyaknya variasi produk dengan kesamaan unit antar produk yang biasanya request-nya itu tinggi. Nah, lalu yang ketiga ada make to order atau MTO. MTO ini bisa kita sebut aktivitas pabrikasi yang isinya itu komponen dari aktivitas pabrikasi ini tuh nggak bisa kita kerjain tanpa harus menunggu dari customer karena yang namanya produknya ini tuh setiap permintaan kemungkinan akan memerlukan unit ataupun komponen yang berbeda. Lalu yang terakhir ada engineer to order atau ETO. Nah, engineer to order ini itu biasanya produk tuh bakal kita rancang, tapi
apabila udah ada permintaan atau request dari pelanggan. Biasanya engineer to order itu dipakai umumnya itu buat saat si pelanggan itu meminta atau request ketika membutuhkan produk yang sesuai dengan keinginan si pelanggan itu secara spesifik gitu. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, jadi untuk tujuan adanya strategis pada suatu supply chain itu dari segi umumnya sebagai penyeimbang dari adanya permintaan dan juga penawaran agar terciptanya sebuah keefektifan dan juga keefisien dalam suatu supply chain. Lalu tujuan lain dari adanya strategi supply chain ini tuh untuk persaingan dunia pasar yang mana sebuah perusahaan supaya bisa bertahan dalam persaingan pasar yang ketat. Dalam sebuah supply chain juga diperlukan strategi yang tepat dalam memahami karakteristik produk dan juga karakteristik pasar yang baik. Nah, dari hal ini dapat diklasifikasi berdasarkan dunia pasar menjadi dua produk, yaitu produk fungsional dan produk inovatif. Lalu kesimpulan berikutnya, dalam merancang strategi supply chain, karakteristik suatu produk memiliki pendekatan yang berbeda. Produk yang menggunakan strategi efisien akan mementingkan kebutuhan dan juga permintaan yang stabil. Sedangkan produk yang menggunakan strategi responsif akan melakukan riset pasar yang bisa mengembangkan inovasi dan menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Lalu dalam strategi supply chain juga harus bergandengan dan sesuai dengan kebijakan taktis pada supply chain itu sendiri. Nah, kebijakan taktis dari supply chain itu meliputi lokasi fasilitas taktis dari supply chain itu meliputi sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan juga pengembangan produk. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dalam supply chain decoupling point sangat penting karena dalam melakukan suatu produksi tidaklah harus menunggu definisi atau permintaan dari customer karena akan mempengaruhi keefektifan dan juga efisiensi dari produksi. Hal ini merupakan titik temu atau keputusan yang penting dalam sebuah supply chain. Baik, hanya sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.